lumayan berpengalaman di sekolah ini. Oh, sepuh. Teman-teman, saya mau bercerita. Gila. Bukan sombong, tapi pamer. Meja ini, ini yang kami pakai buat diskusi. Aku Mario Ricci sama Nael yang rakit. Wes. Keren. Oke. Kalau mau, oke. Gimana cara ngomongnya? Selamat sore teman-teman penonton dimanapun kalian nonton. Oke, teman-teman. Selamat sore ya. Selamat sore. Ya, pada saat ini ramai sekali nih. Gila. Biasanya Sepi, sekitar 3 orang, 4 orang, ini sekarang ada 5 orang di sini. Mantap. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Baik. Nggak ada yang nggak baik ya, semua baik ya. Luar biasa, Pak. Mau gini, pertemuan kita pada saat ini itu akan membahas satu pelajaran cornerstone, di mana pelajaran kita pada saat ini adalah memasuki pelajaran yang keempat. Iya, jadi pembahasannya adalah mengenai sebuah cerita di mana hamba Tuhan Paulus dia juga menceritakan atau bersaksi. Ada 3 kan hal yang dilakukan oleh orang Kristen, yaitu menjadi seorang diakonia. Apa itu diakonia? Pelayan. Kemudian apa lagi? Marturia, Bersaksi. dan satu lagi Koinonia. persekutu. Nah, salah satunya adalah marturia itu. Iya, marturia itu bersaksi atau bercerita. Kalau kalian nih di sekolah atau di tempat kalian ada nggak sih circle gitu? Perasaan ini rekaman se-circle kayaknya. Enggak sih, kayaknya sekelas aja. Kelas gitu. Iya, sorry. Nah, biasanya nih kalau zaman ser dulu kan, waktu masih SMA kayak kalian, ser itu kalau ketemu sama teman ada satu pembahasan yang biasanya kita diskusikan. Nah, biasanya dulu karena belum ada zamannya HP yang canggih seperti sekarang, nontonnya TV. Ya, TV. Jadi yang ditonton apa itulah yang dibahas di sekolah. Nah, kalau kalian itu biasanya apa sih cerita yang biasanya kalian ceritakan ke teman-teman? Cerita ya. Biasanya kalau cerita-cerita di sekolah itu kadang kalau misalkan ada event yang barusan terjadi atau belakangan ini lagi viral atau lagi panas ya di internet, biasanya kan banyak tuh berita-berita itu biasanya dibahas tuh. Entah random aja gitu bahasnya tentang dari nilai moralnya mungkin, atau mungkin dilihat sisi positif atau buruknya itu bagaimana, itu bisa dibahas kan itu sih. Jadi yang viral, yang bahas berita hot news ya. Iya. Oke. Kalau aku sih kan karena jiwaku pelawak abis, jadi setiap kejadian dalam hidupku yang lucu bakal kulontarkan supaya ketawa. Jadi semuanya bakal kulontarkan yang lucu yang terjadi di kehidupan, ceritain. Biar terhibur. Yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu pokoknya. Jadi bikin happy ya. Berarti kalau nggak ada imut nggak rame. Jangan gitu. Iya kan ada yang bilang gitu kan, nggak ada lo nggak rame. Iya. Kalau kalian berdua, Aku di kelas biasanya tuh zaman sekarang tuh ada lucuan meme biasanya. Iya, meme itu selengean zaman sekarang dibahas. Kalau enggak game sama Imon sama Ricci. Iya, benar.
game, kalau nggak meme ya. Zaman sekarang itu tuh ya biasanya yang dibicarakan ya. Iya. Kalau Nathan, Kalau aku sih kan ya ngikut mereka juga sih, ada kadang meme, kadang game, kadang kayak beberapa hal yang viral, yang keren, yang seru, yang lucu gitu kan. Nah, ya tapi juga nggak lupa kan kita di sekolah ya, masa nggak bahas pelajaran sih. Iya, bener nggak sih? Oh, kalau aku sih nggak bahas pelajaran. Pelajaran itu cukup jam pelajaran. Sisanya gitu. membuat pusing ya. sisanya nikmati hidupmu selagi kamu bisa ya. Jangan. Jadi pelajaran, waktu pelajaran gitu ya. Pelajaran waktu pelajaran. Kalau pas Saatnya kosong untuk beristirahat, Ngomong yang seru-seru. ngomong yang seru-seru aja, yang lucu-lucu, yang senang. Ketawa dong. Tujuannya memang supaya garing lucu sih, tapi nggak jahat juga didiemin. Oke lah, oke. Terus terlepas dari itu semua, ya kan? Kalian kan di sekolah kan ada tadi yang bilang ada yang random, yang diceritakan sesuatu yang random, ada yang meme dan sebagainya, ya kan? Tapi ada nggak kira-kira kalian itu menceritakan sesuatu yang mungkin jadi kebanggaan buat kalian? Gitu. Cerita Ada kemana? nggak? Punya nggak kalian rasa pernah nih kejadian nih, terus kalian ceritakan? Karena aku sama Mario berpengalaman di sini. Wah, berarti kalian berdua Lumayan berpengalaman di sekolah ini. Sepuh. Teman-teman, saya mau bercerita. Gila. Bukan sombong, tapi pamer. Meja ini, ini yang kami pakai buat diskusi. Aku, Mario, Ricci, sama Nael yang rakit. Sombong amat. Keren. Rasa keren banget tuh, membanggakan. Jadi Cornerstone, kalau kalian nonton Cornerstone Connection, ini rakitan saya ya. Iya kami. Ya udahlah, rakitan kami ya. Sombong amat. Rakitan ya. Iya. Banyak yang kami rakit Pak. Jadi meja ini, pintunya Mem Christine, meja di kelas yang patah, banyak banget ya Pak. Kalau lagi kosong-kosong gitu. Oh, jadi kalian jadi tempat ini ya? Reparasi, Pak. Reparasi ya. Tepat sekali. Dari meme ya. Kalau ada yang rusak-rusak kalian yang dipanggil gitu. Iya betul Pak. Kerja sambilan. Iya. Oh. Enggak, itu berarti sukarela. Sukarela. Oke. Artinya sebetulnya itu juga bermanfaat juga nanti ke depannya. Yes. Ya kan? Mungkin pada saat ini nggak ada upahnya. Tapi pengalaman itulah upah yang kalian dapatkan. Betul. Ya kan? Bisa merakit dan sebagainya. Kalau yang lain, teman-teman yang lain apa? Ya boleh. Cerita yang membanggakan yang boleh kita dengarkan. Ini bukan sombong ya, tapi ya. Iya, Pak. Saya mau cerita, ini belum pernah aku ceritain sih sebenarnya, mau cerita sedikit. Yang membanggakan tuh sebenarnya akhir-akhir ini nggak begitu banyak membanggakan sih. Mau ceritain dulu pas masih kecil lah, masih polos-polos ya tuh, masih bener-bener apa ya, kayak niatnya tuh sekolah dulu pas masih kecil, nggak tahu kenapa sekarang main terus. Jadi itu waktu kecil kelas 6 itu kan dulu masih ada UN nih. Nah kebetulan UN saya wangi ya, bagus. Wangi. Ya kan lagi ya UN matematika 100. Pedas. Gak sombong pamer dikit. Tapi ada sisi buruknya juga sih, bahasa Indonesia jelek. Aduh. Tapi puji Tuhannya ternyata aku dikasih tahu sama guruku kota Semarang itu nomor 2 swasta ya. Oh swasta. Negeri nggak tahu. Negeri nggak tahu, tapi itu nomor 2 keren boy. merupakan kebanggaan diri sendiri sih. Walaupun itu udah lama ya, mungkin nanti kedepannya boleh lah, kelas 3 boleh lah. Wis. Jadi itu ya yang membuat rasa bangga ya waktu itu ya. Jadi dipupuk lagi biar 100-nya itu ini lagi. 100-nya datang lagi. Asik. Pedes. Lanjut Pak. Wangi nilainya. Nilainya wangi tadi. Nilainya wangi tadi. Oke. Mario. Kalau Mario atau Nathan? Kalau aku cerita yang membanggakan tuh, saya bangga bisa mewakili sekolah Advent dalam bidang basket tentunya. Saya bisa, puji Tuhan bisa membawa sekolah Advent ini 2 kali masuk final. Di ajang yang sama, saya bangga sekali.
apa? Walaupun gak juara ya, Pak. Ya juara itu. Ya juara. Maksudnya gak juara satu. Tapi kan juara. Oh, juara. Gak apa, abis ini kita dengar Nathan juara apa. Oke. Lanjut. Apa ya? Jadi bangga aja ya. Bangga Bisa mewakili sekolah. sendiri ya. Oke lah, mantap. Kalau Nathan, Aduh, Kita dengarkan. apa ya? Ceritaku udah banyak di sini. Kita akan lagi ya. Aduh, jangan dong, udah banyak. mereka ini belum pernah dengar. Oh, janganlah. Apa, cerita lagi. Jangan udah pada tahu kayaknya. Soalnya kan kami kan friends kalau di luar sini tetap udah banyak ceritanya juga aku ceritain sama mereka. Yang belum dikasih tahu sebenarnya. Duh, ya ini mau aku kasih tahu. Oh iya. Oke. Siapa? Nah, jadi kan cerita masa kecil juga sih pas masih SD. Nah, kan sebenarnya kan kayak aku kan dulu kan SD kan sering disuruh ikut cerdas cermat. Cuman karena hari Sabtu, nah nggak jadi, nggak bisa ikut kan karena ke gereja apa dan juga hari Sabat kan menunjukkan hari Sabat bro kita sebagai umat Advent kan, apalagi kita di swasta, jadi kan halangan. Nah terus ada tuh satu lomba pasnya cerdas cermat Alkitab. Nah itu tuh harinya tiba-tiba berubah jadi hari Jumat pagi eventnya. Nah kebetulan, nah saya kan dikasih tahunya itu sekitar 2 minggu sebelum lomba. Nah nggak tahu apa saya banyak, udah datang aja itu lomba kan juara 1. Tanpa ini ya, tanpa belajar, tanpa ini lomba datang langsung juara 1. Mainkan bayar. Iya. Mantap. Itu ya cerita membanggakan ya. Pasti kita juga ada ya cerita bangga, cerita sedih. Sedih itu pasti ada, ya kan? Cuman kita nggak mau lah mendengarkan cerita-cerita yang sedih-sedih. Betul. Nanti jadi Nangis. jadi nangis ya. Hanya seperti ini kan kita bercerita kan, bukan kita bercerita. Cerita kita pada saat ini, pelajaran kita saat ini itu berbicara mengenai Paulus, di mana dia bercerita kepada orang-orang. Pada saat itu Paulus tuh mau ditangkap. Karena dia adalah orang yang mewartakan tentang tentang Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang pada saat itu tidak suka dengan Yesus. Nah, lalu apa yang dibilang Paulus? Paulus itu mengatakan bahwa, loh, kalian kok nggak percaya dengan saya? Saya ini orang Yahudi. Saya ini dari Kilkia. Ya, saya itu murid Gamaliel. Ya, dan pada saat itu saya juga melakukan apa yang menjadi kewajiban. Ya, pandanganmu itu juga sama dengan pandangan saya. Makanya ketika ada orang yang mengikuti Yesus, dia apa? Dianiaya. Jadi dia aniaya. Tetapi pada saat itu akhirnya Paulus dibuat buta sementara, lalu bertemu dengan Ananias, ya. Matanya akhirnya dipulihkan kembali ya, gugur ya, selaput matanya itu. Lalu akhirnya dia menerima Yesus, ya kan, dan mewartakan itu kan berarti dia bercerita mengenai pertobatan atau hal-hal mujizat yang terjadi. Nah, di antara kalian ada nggak cerita tentang bagaimana kalian berubah dalam diri kalian yang tadinya A sekarang B, seperti itu? Yang pastinya berubahnya ke dalam hal yang positif ya, jangan berubahnya ke. Nah, ada nggak kira-kira teman-teman? Aku dulu mungkin ya. Aku dulu tuh jadi orang itu gimana ya? Kayak rusuh, serius. Aku orangnya dulu rusuh, gerasa gerusuk dan kadang sembrono. Nah, jadi gak usah gitu lah bro. Ini mengingatkan kalau aku saat ini juga masih rusuh. Berarti belum berubah. Gak usah gitu loh. Enggak. Berarti ada perubahan kalau dia. Kan kayak gitu. Jadi misal saya melakukan segala sesuatu itu suka-suka saya egonya tinggi banget kan. Jadi kadang juga merugikan orang-orang di sekitar. Nah, mungkin ya perubahan yang saya rasakan ya sekarang saya kalau bertindak itu lebih berhati-hati, lebih lebih memperhatikan sekitar, lebih peduli dan juga nggak gerasa gerusuk lagi. Jadi lebih tertata lah, lebih teratur. Oke. Kalau yang lain teman-teman?
Ya saya. Udah ya. Oke. Jadi kalau saya beli sih pertobatan SMP nih. SMP itu masa-masa aku tuh bener-bener nakal kayaknya. Kalau dibandingin SD sama SMA, SMP paling nakal jujur ya. Iya. Pada waktu itu emang kata-katanya liar gitu kan. Apalagi waktu itu saya bersekolah di sekolah negeri kan. Jadi apa tuh namanya? Pergaulan itu belum terlalu terfiltrasi lah. Beberapa kata-kata kasar, kata-kata kotor itu masih sering diucapkan. Terus dulu itu yang bikin beda banget sama sekarang tuh, dulu saya orangnya emosian, beda sama sekarang. Sekarang lebih sabar gitu kayak kalau misalkan nggak perlu marah ya nggak usah marah, walaupun kadang masih suka toksik dikit ya. Toksik dikit ya. Dan ini saya bersyukur lah bisa mengurangi habit yang buruk. Oke. Terima kasih. Kalau aku waktu kecil, waktu SD, jujur waktu SD itu aku nakal banget. Aku SD kelas 4 sudah kenal rokok. Sudah pokoknya nakal, suram. Suram itu berangsur lama dari kelas 4 sampai kelas 6. Tapi semenjak pindah sini kenal Imon dan kawan-kawan. Imon dulu yang disebut tuh, sabar. Pembawa ini ya, pembawa perubahan ya. Terus sama saya juga suka olahraga. Waktu itu saya sangat apa ya? Kalau main bola itu saya nggak mau kalah pasti. Aku pokoknya mau menang, di sini itu wilayah saya. Tapi sejak itu karena saya sering rokok, saya jadi ngos-ngosan, jadi nggak fokus main bola, jadi plus emosian. Akhirnya Imon datang ke saya. Mario, kamu jangan emosian lah, main bola itu yang tenang, pasti bakal menang. Ya itu, tapi capeknya nggak hilang pak. Tapi dari situ masalah rokok itu dari komitmen saya sendiri. Saya berkomitmen untuk tidak merokok karena waktu di Batis juga ada janjinya. Iya kan? Dari situ saya berkomitmen, Tuhan tolong bantu saya untuk menghindari habit yang buruk ini, dan puji Tuhan saya bisa. Oke. Iya. Puji Tuhan. Oke, the final statement. Final statement. Sebenarnya saya nggak banyak jahat, nggak banyak nakal, beneran, karena dari TK juga udah kepikiran mau jadi pendeta. Karena udah kayak gimana ya, kalau dipocok-pocokin, kamu jadi pendeta ya, kamu pintar kok, kamu jadi pendeta ya. Jadi saya terpikirkan untuk selalu berbuat baik. Kayak terdoktrin gitu ya. Terdoktrin, saya bakal jadi pendeta ini. Saya yakin banget hidup saya bakal jadi pendeta. Sampai ya pokoknya sebaik mungkin lah hidupnya itu. Baru masuk ke SMP. Nah, kayaknya sama kayak Ricci, SMP aku mulai nakal-nakalnya. Karena di SMP itu kan pandemi kan. Baru teman-temanku yang di sekolah udah nggak lagi. Jadi aku berteman sama orang sekolah karena pandemi, jadi lebih sering pakai handphone. Pakai handphone, barulah teman online ada. Teman online itu brutal semua omongannya. Barulah rusak terus aku. Jadi dari kelas 7 sampai kelas 9 omongannya gak kontrol banget. Dan berhubung rumah saya sama rumah orang tua saya ya berbeda cuma 20 meter. Jadi kayak terpisah rumahnya. Jadi saya semakin gak kekontrol. Saya pernah 2 minggu sama sekali gak mandi, main game. Buset. Nakalnya 3 hari berturut-turut gak tidur main game. Jadi brutal banget, terlalu gimana ya? Jadi gak kekontrol lah, jadi kayak kehewanan. Lepas dari saya melepaskan semua kekakan ini, saya tidak akan menjadi baik-baik lagi. Saya bebas. Baru kelas 9 itu balik lagi sekolah, terus ngobrol sama teman-teman, kok saya sendiri yang kayak gini. Teman-teman saya kok beda. Saya ngomong pakai kata-kata kasar, keluar sah. Yang cuma saya merasa lucu, jadi saya merasa ketawa-ketawa dalam hati saya udah lucu banget nih, tapi orang lain bayangin hati saya, apa sih Mon? Gak lucu tau Mon, apa sih Mon? Jadi kayak musuhin saya. Mario orang pertama yang musuhi saya. Dia langsung gak mau main sama saya gara-gara saya tersebut kata-kata kasar. Walau cuma sehari musuhannya, tapi setelah itu iya juga ya, kayaknya aku terlalu kasar. Jadinya mulai coba-coba untuk berhenti. Ya walau seperti Ricci masih tersebut-sebut kata-kata kasar. Sedikit gak ngaruh.
Gitu Itu pun hanya tergunakan ketika bermain game. Ya, sebaiknya kurangi bermain game, teman-teman. Itu dapat membuat Anda semakin maksudnya sedikit toksik. Tapi Ya. Ya artinya kalian ketika berjumpa dengan teman ada sesuatu yang baru yang kalian boleh pelajari. Kalau serta dilihat ya, ketika Mario ketemu si Imon ada perubahan, Imon ketemu Mario ada juga perubahan, dan itu perubahan yang baik, perubahan yang positif. Nah, kalau kita berjumpa dengan teman-teman yang seperti ini, wah senang sekali rasanya. Ya, terlebih kita ini anak muda biasanya kalau dikasih tahu orang tua, iya masih ngeyel-ngeyel gitu kan, susah ya. memberontak, apalagi apa sih pak, apa sih mak, itu kan zamanmu bukan zaman kita kan. Sudah beda zaman kadang gitu kan. Tapi meskipun beda zaman, terkadang memang orang tua itu kata-katanya memang benar meskipun beda zaman ya. Jadi segala sesuatu yang benar, zamannya berubah, kebenaran itu tetap berlaku. Begitu. Nah, ini firman Tuhan juga berbicara di sini. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Itu Amsal 20 ayat 7. Jadi, orang yang benar kelakuannya berbahagialah. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang benar, pasti rasanya berbahagia. Dan juga firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 5-7 di sana dikatakan, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan Tuhan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi itulah nasihat yang boleh kita terima. Senang saya tadi mendengar cerita-cerita kalian. Ada pertobatan, artinya ada perubahan. Kemudian ternyata ada juga cerita-cerita yang membanggakan. Perlu terkadang ketika kita berada di friend zone ya, di suatu tempat pertemanan, kita ngomongin sesuatu yang heboh bisa, yang senang bisa, tapi jangan lupa kita menyampaikan sesuatu yang membuat kita berubah. Seperti tadi ya, ada perubahan. Ketika saya ketemu sama Richie, saya berubah. Ketika saya ketemu Mario, saya berubah. Nah, itulah yang perlu. Nah, inilah pelajaran kita, bahwa pada saat itu Paulus ketika menceritakan itu, banyak juga orang yang akhirnya apa? Menerima. Nah, itu dia. Yakinlah ini firman Tuhan boleh kita terima, dan biarlah pelajaran ini juga boleh membawa kita sebagai anak-anak muda untuk menjadi pengaruh yang baik buat teman-teman kita. Kita berdoa, kita minta Richie yang berdoa. Marilah kita bersama doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami telah menyelesaikan pelajaran Kristen kita pada sore hari ini. Ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu bahwa kami sebagai anak muda, sebagai anak muda Kristen yang menjadi teladan, kiranya kami menjadi terang-terang di kegelapan dunia ini ya Tuhan, dan kiranya nama-Mu yang dapat kita muliakan, dan pada akhirnya telinga-telinga nanti akan mendengar nama-Mu dan memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih Richie untuk doanya. Jadi enak nggak teman-teman diskusi tadi? Apalagi ada Imo. Jadi seru ya. Nggak ada lo nggak rame. Oke lah teman-teman, inilah diskusi kita. Sampai berjumpa di pelajaran yang berikutnya. Semoga kita semua sehat-sehat dan Tuhan memberkati. Bye bye.